Salam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita sekeluarga masih diberikan kesehatan, perlindungan, dan damai sejahtera sehingga kita boleh kembali beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah kurang lebih 3 bulan harus menjalankan protokol kesehatan dengan tinggal di rumah, memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam kondisi pandemi COVID saat ini telah mengubah semua kehidupan kita. Dan saudara, dampak yang ditimbulkan juga kita mengalami banyak sekali masalah dan kesusahan. Juga mungkin secara finansial kita mengalami defisit, kita mengalami kekurangan. Dan mungkin juga saudara-saudara yang harus terkena PHK dan juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kondisi seperti ini, saudara, mungkin sulit sekali bagi kita untuk kita bisa selalu mengucap syukur. Namun saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 firman Tuhan mengajarkan kepada kita, mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan mengucap syukur adalah kehendak Allah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa kita harus mengucap syukur? Saudara, kita mau melihat pada saat ini alasan-alasan kita mengapa kita harus selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan memberitahu kita di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Saudara, ini adalah alasan yang pertama, bahwa karena saudara kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan keselamatan hidup kekal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu anugerah terbesar yang diterima oleh umat Kristen adalah karya keselamatan lewat penyaliban Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus manusia dari asal mula dosa menurut firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, seharusnya kita umat Kristen selalu bersyukur. Karena mengapa? Karena karunia terbesar, berkat terbesar sudah kita terima, yaitu setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, hidupnya telah memperoleh keselamatan hidup kekal. Karena itulah saudara, mengapa kita dalam segala kondisi keadaan kita bisa tetap senantiasa mengucap syukur kepada Allah, karena saudara, kita adalah orang-orang yang diberkati, yang telah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, saudara-saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur? Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28, di situ mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang telah mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini saudara begitu luar biasa, begitu indah, begitu menguatkan kita, saudara-saudara. Saudara, ayat ini saudara tidak bisa menemukannya di dalam tulisan manapun, walaupun itu juga mungkin dalam buku-buku klasik, buku-buku tua,
saudara tidak pernah bisa menemukannya. Saudara-saudara, satu-satunya sumber kebijaksanaan yang begitu besar ya di alam semesta ini, saudara, adalah Roh Kudus sendiri, saudara. Roh Kudus mewahyukan kebenaran kepada manusia melalui para rasulnya, para nabinya. Saudara, ya, melalui Rasul Paulus, saudara, kita mendapatkan kalimat firman Tuhan yang mengandung makna yang amat dalam, yang amat luar biasa ini. Rasul Paulus menemukan kunci untuk mengerti segala sesuatu ya di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan ya mengatakan, saudara, bahwa Allah turut bekerja ya di dalam segala keadaan, ya, baik yang pahit, baik yang manis, ya, baik yang mematikan atau yang menghidupkan, ya, baik yang menguntungkan atau yang merugikan, ya, baik besar atau yang kecil, saudara, segala sesuatunya, saudara, ya, Allah turut bekerja. Segala sesuatunya mempunyai hubungan satu dengan yang lain, dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, atau Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan faedah bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Saudara-saudara, inilah ya alasan yang kedua yang luar biasa mengapa kita harus mengucap syukur senantiasa. Dan alasan yang terakhir, saudara, yang ketiga adalah karena Tuhan Yesus Kristus, ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa menyertai kita hingga akhir zaman, saudara. Di dalam Injil Matius 28 ya ayat 20, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus Kristus ya beserta kita, dan ketahuilah bahwa aku senantiasa menyertai engkau sampai ya kesudahan zaman, sampai akhir zaman. Saudaraku yang terkasih, inilah alasan yang terakhir, saudara, ya, betapa luar biasanya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dia bukan saja mengaruniakan karunia keselamatan kepada kita. Dia bukan saja mengaruniakan Roh Kudus yang bekerja ya di dalam segala rencana hidupnya untuk mendatangkan kebaikan, faedah bagi kita. Tetapi saudara, Tuhan Yesus juga Dia mengatakan, Dia berjanji kepada kita bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi untuk apa saudara khawatir, saudara? Ya, kita ya tidak perlu takut ya dalam situasi pandemi saat ini. Ya, kita serahkan segala hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita tahu ya Tuhan Yesus menyertai kita, kita bisa tetap bersyukur, kita percaya rencana Allah itu indah, ya. Kita tahu bahwa kita manusia adalah makhluk yang tidak berdaya tanpa Tuhan Yesus, saudara. Karena itu kita jangan melakukan segala sesuatu dengan kekuatan ya, dan pengalaman dan hikmat kita sendiri. Kita jangan sombong, saudara, tapi saudara, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus ya. Kita mempercayakan hidup kita ini dan masa depan kita ini ya, ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, dan percayalah Dia selalu beserta dengan kita, dan saudara, Dia akan memberikan kekuatan Roh Kudus dan hikmatnya kepada kita untuk kita bisa keluar dari persoalan pandemi ini dengan selamat, dan kita bisa tetap memuji Tuhan ya, dan kita bisa tetap berkata Tuhan itu baik di dalam segala masa dan musim hidup saya. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.